Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah kelas 12 di semester semester ganjil. Bapak doakan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk ke bab tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ini merupakan turunan atau kelanjutan dari seri tentang penyebaran Islam di Indonesia. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, karena dengan kerajaan itulah Islam bisa kita nikmati sampai saat ini di Indonesia. Nanti akan kita ceritakan bagaimana peran dari kerajaan-kerajaan Islam tersebut dalam menghalau dari penjajahan, menghalau dari kristenisasi, misionaris, dan lain sebagainya. Kita sudah belajar kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, kemudian di Sumatera, kemudian di Kalimantan dan Sulawesi, dan saat ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Maluku dan Nusa Tenggara. Ada 4 kerajaan yang akan kita pelajari. Di Maluku 2, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Ini sangat legendaris sebenarnya, dari zaman Bapak sendiri belajar itu kerajaan Ternate Tidore ini sudah dibahas. Lebih lengkapnya kita akan bahas di pertemuan kita kali ini. Di Nusa Tenggara ada kerajaan Islam Lombok dan kerajaan Islam Bima. Penasaran bagaimana penjelasan lengkap keempat kerajaan tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam di Indonesia. Dalam hal ini ada di daerah Maluku dan Nusa Tenggara. Baik, bagaimana pembahasannya? Kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, di daerah Maluku ya, ini ada namanya Kerajaan Islam Ternate, atau disebut juga Kerajaan Gapi, atau yang dikenal dengan Kerajaan Ternate sebagai nama ibu kotanya, adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua. Memang kalau dari segi periodisasi abad ke-14 yaitu sama dengan awal masuknya Islam ke Indonesia, atau awal Islam semakin berkembang ya, termasuk dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam di Demak misalnya, kemudian di beberapa daerah. Kerajaan Islam Ternate didirikan oleh Bab Mansur Malomo pada 1257 Masehi. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Indonesia pada abad ke-13 sampai ke-17. Sultan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16, yaitu berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa kejayaannya, kekuasaan Ternate membentang mencangkup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, termasuk juga kepulauan Filipina hingga kepulauan Marshall di Pasifik. Rempah-rempah yang dimiliki Ternate disebut sebagai sangat melimpah ya, bahkan disebut juga sebagai Spicy Island. Jadi saking dikenalnya Maluku dalam hal ini Ternate sebagai akan rempah-rempahnya. Pada pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariatnya dilakukan.
pengganti Mansur Malomo, merupakan anaknya yakni Sultan Zainal Abidin yang meninggalkan gelar Kalano dan menggantikan dengan Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Pada masa kepemimpinan Sultan Bayanullah, Ternate semakin berkembang dan rakyatnya diwajibkan untuk berpakaian secara islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari bangsa Arab dan Turki dipergunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Jadi memang salah satu keuntungan dari perdagangan antar negara yang dilakukan oleh beberapa kerajaan di Nusantara diantaranya adalah untuk mempelajari teknik atau alat-alat perangnya. Dan pada masa tersebut datang pula Eropa pertama kali ya di Ternate, itu Ludwig de Barmoto ya, tahun 1506. Tahun 1512 Portugis pertama kali ya berhasil mendarat di Ternate dengan pimpinan Fernando Serrao. Jadi Portugis ini mengawali pelayaran ke Indonesia ini dua tempat yang ditempati, ada Malaka tahun 1511, ada Maluku di 1512. Portugis atau Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai remah, pala, cengkeh, dan di Maluku. Untuk itu mereka harus menaklukkan Ternate. Pada saat Sultan Bayanullah wafat, beliau meninggalkan pewaris-pewaris yang masih belia. Permaisuri asal Tidore bermaksud untuk mempersatukan Ternate dengan Tidore di bawah satu mahkota, yaitu Pangeran Hidayat atau Pangeran Abu Hidayat. Sementara itu pangeran menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugis kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu domba sehingga terjadi perang saudara. Portugis mendukung Tidore dan berhasil memenangkan pertarungan dengan Ternate. Pada masa itu Sultan Khairun bahkan dipaksa untuk menandatangani perjanjian agar kerajaan Ternate berubah menjadi Kristen, namun beliau menolak. Ya, awal perlawanan kerajaan Ternate ini diawali dengan pengkhianatan terhadap Sultan Khairun. Pengkhianatan ini nanti diantaranya kalau disebutkan dalam kisahnya itu ketika perjanjian beliau justru ditusuk ya. Setelah perjanjian beliau ditusuk dan disaksikan oleh anaknya nanti Sultan Babuloh. Nah, Sultan Babuloh inilah nanti yang akan melakukan perlawanan terhadap Portugis sehingga akhirnya Portugis bisa jatuh atau bisa meninggalkan Ternate. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara selain Aceh, Demak, dan Malaka. Jadi memang pusat-pusat Islam ini di Sumatera ya, setelah Pasai ada Malaka, kemudian Aceh Darussalam, di Jawa ada Demak ya, nanti Demak punya wilayah di Cirebon, kemudian Banten, kemudian sampai ke Jawa Timur, dan di daerah timur ya, ada Ternate. Ketiganya membentuk aliansi untuk membendung sepak terjang Portugis di Nusantara. Sepeninggal Sultan Babuloh, Ternate mulai melemah. Spanyol bersatu dengan Portugal mencoba menguasai Maluku, kembali menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan memaksa Ternate meminta bantuan dari Belanda. Jadi memang kadang kalau para sejarawan itu menyebutkan ini sebagai perang segitiga ya. Jadi ketika Portugis menyerang Ternate, ini Ternate yang mau gak mau minta bantuan kepada VOC. VOC juga dia nggak mau bersatu dengan Portugis. Nah, setelah Portugis bisa dilumpuhkan, tapi VOC minta perjanjian. Nah, perjanjiannya diantaranya VOC ingin melakukan monopoli dagang di daerah Ternate. Sampai akhirnya praktek monopoli dagang tersebutlah yang menjadi awal kemunduran dari Ternate sampai sekarang, sampai akhirnya kerajaan Ternate lenyap. Itu adalah kisah dari kerajaan Islam Ternate. Selanjutnya ada kerajaan Islam Tidore ya. Tidak mungkin kita membahas Ternate tanpa membahas tentang Tidore.
Kesultanan Islam Tidore adalah kesultanan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya, kerajaan Islam menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan Portugis. Jadi memang di antara persaingan ya antara Ternate dan Tidore ini memunculkan juga presiden yang buruk, yakni kedua kerajaan saling meminta bantuan asing untuk persaingannya. Untuk Ternate minta bantuan ke Portugis, Tidore minta bantuan ke Spanyol. Sampai akhirnya nanti ada perjanjian Tordesillas ya. Perjanjian Tordesillas ini perjanjian yang dilakukan oleh Paus ya. Karena Spanyol dan Portugis ini Katolik ya, keuskupan ya, Paus yang membagi wilayah jajahan. Jadi jangan berebut antara Spanyol dan antara Spanyol dan Portugis. Sampai akhirnya Spanyol mengalah dan akhirnya Tidore pada akhirnya menjadi wilayah independen karena Spanyol meninggalkan Tidore. Tidore berhasil menolak VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga abad ke-18. Agama Islam masuk ke Tidore pada 1471 dibawa oleh Ciriliah, Raja Tidore ke-9. Ciriliah atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berdasarkan dakwah dari Syekh Mansur. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Sultan Nuku adalah putra dari Sultan Jamaluddin. Saat Ternate dan Tidore bersatu, Belanda kalah serta terusir dari Ternate dan Tidore. Sementara itu Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nungku memang cerdik, ulet, dan waspada. Sejak saat itu Ternate dan Tidore tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya semakin meluas. Tidore tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan Ternate. Pada awalnya keduanya seringkali bersaing dan terlibat pertempuran. Kerajaan Ternate dan Tidore bersaing dalam bidang perdagangan rempah-rempah. Pasalnya cengkeh dari Maluku dikenal sebagai cengkeh terbaik di dunia. Ya, jadi dulu orang Eropa itu cari-cari cengkeh, belinya dulu bukan dari Indonesia langsung, tapi belinya dari India, dari Arab. Karena mereka pengen harga yang lebih murah, akhirnya mereka cari ke sumbernya, akhirnya ketemulah ternyata diambilnya itu dari Maluku. Sebagai kerajaan bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari Sultan Nuku dari Tidore dengan De Mesquita melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Masa keemasan dan keruntuhan Sultanan Tidore. Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan ya, dan berjalan baik. Struktur kekuasaannya Struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan pada umumnya. Seleksi Sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan. Kemudian dipilih salah satu di antaranya yang menjadi Sultan. Kemunduran kerajaan Tidore disebabkan oleh diadu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing tadi ya, Spanyol dan Portugis, sehingga akhirnya meminta bantuan VOC. Akhirnya VOC ingin memonopoli perdagangan dan akhirnya Tidore semakin tertekan dan akhirnya menjelang masa keruntuhan. Kerajaan lain di Maluku ada kerajaan Jailolo, juga ada kerajaan Bacan, bisa dibaca sendiri. Setelah dari Maluku kita lanjut ke Nusa Tenggara. Ada dua kerajaan yang kita bahas, ada kerajaan Islam Lombok dan ada kerajaan Islam Bima.
Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dibilang pada awal abad ke-16 diperkenalkan oleh Sultan Prapen, putra dari Sunan Giri. Hubungan Sumbawa yang baik dengan kerajaan Makassar membuat Islam turut berlayar ke Nusa Tenggara. Sampai kini, jejak Islam bisa dilihat dan dengan meneliti makam seorang mubalik Makassar di kota Bima. Begitu juga dengan makam Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam, bisa disebut seluruh penduduk Bima para muslim sejak mula. Jadi, memang orang Nusa Tenggara ini dekat sekali dengan Makassar ya, karena kan di atasnya banget ya. Makassar itu di atas Nusa Tenggara, NTB harusnya, NTB ya pada pada umumnya. Nanti juga kaitannya misalnya ketika Sultan Hasanuddin ditekan oleh VOC untuk menandatangani perjanjian lupa lagi perjanjian ya. Itu diantaranya kaburnya itu pada ke NTB ya, karena gak mau ditekan oleh Belanda, akhirnya penduduk muslim dan itu ada yang pergi ke NTB. Selain Sumbawa, Islam juga masuk dari Lombok ya, orang-orang Bugis datang ke Lombok dan Sumbawa mengajarkan Islam di sana. Hingga kini kata-kata di suku Sumbawa mungkin ya banyak kesamaannya dengan bahasa Bugis. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Penjanggik, Barwa, Fokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya sehingga seluruh Lombok memeluk Islam. Dari Lombok, konon Sunan Prapen meneruskan dakwahnya ke Sumbawa. Kerajaan Islam Lombok dipusatkan di Selapang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Dinamika kerajaan Islam Lombok ya, pada masa Salaparang Lombok mengalami masa kejayaan. Pada masa itulah Salaparang menjalin hubungan dengan beberapa negeri, terutama Demak serta pedagang dari berbagai negeri. Kerajaan Lombok sempat mendatangkan serangan dari kerajaan Gel-Gel, tapi serangan tersebut dapat ditahan. Ketika VOC berusaha menguasai jalur perdagangan, Kesultanan Goa segera menutup jalur perdagangan ke Lombok dan Sumbawa. Kerajaan-kerajaan Sumbawa bagian barat masuk ke pemerintahan Goa pada 1618. Demikian pula daerah-daerah lainnya, sehingga pada abad ke-17 seluruh kerajaan Islam yang ada di Lombok berada di bawah Kesultanan Goa. Terjadilah perjanjian Bongaya. Nah, perjanjian Bongaya tadi yang Bapak lupa tadi, antara Kesultanan Goa dengan VOC. Ini perjanjian Bongaya ini tentu terjadi karena kekalahan Sultan Hasanuddin. Jadi VOC punya strategi divide et impera ya. Jadi politik adu domba. Jadi ketika tidak bisa mengalahkan Makassar, akhirnya dikerahkan dari daerah lain untuk menyerang Makassar. Pusat kerajaan Lombok pun dipindahkan ke Sumbawa pada 1673 dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan kekuasaan Goa. Ancaman dan serangan VOC terus terjadi, pada akhirnya daerah-daerah di Lombok berada dalam kekuasaan VOC. Raja-raja yang mengalahkan perlawanan pun ditangkapi kemudian diasingkan ke Maluku. Dan yang terakhir ada Kesultanan Bima. Ya, Bima merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Rajanya yang pertama kali masuk Islam adalah Ruma Ma Bata Wadu yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair. Pada tahun 1691 ketika permaisuri kerajaan Dompu terbunuh, Sultan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal dalam penjara. Kerajaan-kerajaan di Lombok, Sumbawa, Bima, dan lainnya pada abad ke-17 di akhir abad itu terus melakukan pemberontakan dan peperangan karena pihak VOC senantiasa mencampuri urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut, bahkan menangkapi dan mengasingkan raja-raja yang melawan. Sejarah Kesultanan Bima pada abad ke-19 dapat diperkaya dengan gambaran terperinci dalam syair kerajaan Bima yang menurut telaah filologi Henry Chamberlain diperkirakan dikarang pada 1833 sebelum Raja bicara Abdul Nabi meletakkan jabatan dan digantikan oleh putranya. Syair dikarang oleh Khatib Luqman
barangkali pada 1830 syair itu ditulis dalam huruf Jawa dan berbahasa Melayu. Syair itu menceritakan 4 peristiwa yang terjadi di Bima pada abad 19, diantaranya runtuhan Gunung Tambora, pemakaman Sultan Abdul Hamid, berarti ya ini. Kemudian serangan bajak laut dan pemberontakan Sultan Ismail pada 26 November 1819. Nah, itu adalah kisah dari Kesultanan Bima. Baik, itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, diantaranya ada Ternate dan Tidore. Ada juga kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Ada kerajaan Lombok dan kerajaan Bima. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.